Melanjutkan chapter sebelumnya, Lens masih bertikai. Aku tak butuh bantuan siapapun, akan kuatasi ini sendiri. Aku memang tak berniat bekerja sama denganmu di pertarungan ini, jadi jangan ikut campur, kata Lens. Tak peduli apa yang dikatakan Lens, lagi pula dia sudah muak mendengar ocehan temannya itu. Epidem bingung dengan Lens, pertikaian antar teman. Apakah Lens sepercaya itu dengan kekuatannya hingga mau menghadapi Epidem seorang diri? Tanpa basa-basi, Lens langsung menyerang Epidem dengan sihir Graviole. Seperti sebelumnya, Epidem bisa mengatasi hal itu. Lens menantang Epidem menunjukkan kemampuannya. Dengan senang hati, sembari menggigit sendok, Epidem mengeluarkan sihirnya. Dia mengeluarkan Orikalung, logam-logam tajam terbentuk dan siap untuk diarahkan. Sebenarnya, Lens bisa menangkis semuanya dengan sihir gravitasi. Tapi, saat logam-logam itu tergeletak di lantai, serangan lanjutannya yang berbahaya tak bisa diprediksi hingga berhasil mengenai Lens. Menonton pertarungan mereka. Lens tak mau kalah. Setelah terkena serangan lawan, dia mau menyerang balik. Tongkat sihir disiapkan. Kekuatan sihir Lens meluap-luap, seperti dia akan langsung serius. Epidem menyadari kekuatan lawan meningkat. Kaget sejak kapan Lens bisa melakukan ini. Muncul garis tambahan di wajah Lens. Dengan garis ketiganya, Lens mensummon sesuatu. Tapi teknik sihir Lens gagal. Garis yang muncul hanya setengah. Mantranya tidak efektif karena tidak sempurna. Epidem menyarankan Lens harus berlatih lebih keras lagi untuk menyempurnakan kekuatannya. Atau mungkin karena emosi Lens menjadi hilang kendali, Epidem lalu menyerang Lens, mengunci pergerakannya. Jika hanya seperti ini saja, maka Lens sama sekali bukanlah sebuah ancaman. Serangan bertubi-tubi mengenai tubuh Lens hingga terpental. Banyak darah keluar dari tubuhnya. Liontin miliknya jatuh di kaki Epidem. Lens masih belum tumbang. Dia berusaha menguatkan kaki agar tidak jatuh. Lens langsung babak belur. Serangan Epidem benar-benar mematikan. Logam keras meremukkan semua badan. Kesal padahal sebelumnya dia bilang musuh kuat. Lebih baik bekerja sama saja. Saat Epidem mengambil liontin Lens dan membukanya, dia melihat foto anak adik perempuan Lens. Dari amarah yang ditunjukkan sampai menolak bekerja sama dengan teman untuk menghadapinya sendirian, Epidem mulai paham. Dia menanyakan pada Lens apakah adik perempuannya adalah salah satu dari kelinci percobaan Epidem. Mendengar itu, ikut kaget. Dia mulai mengerti apa yang ada di kepala Lens saat ini. Lens hanya diam. Epidem baru tahu kenapa dari tadi Lens terlihat sakit hati padanya. Padahal ini awal mereka bertemu. Sayang sekali, walau seberapa pentingnya mereka bagimu, bagiku mereka hanyalah sebuah pion di dalam data. Konflik yang menyedihkan. Aku tahu, apa kau mau puding? Gula itu bagus saat marah. Kenapa diam? Kau tidak suka? Ya udah, biarku saja yang makan. Sebuah adik pengganti. Ini, lihat dia memanggilmu kakak. Bagaimana? Ini tak ada bedanya dengan menggantikan anak anjing, bukan? Ucap Epidem. Dia kembali memancing amarah Lens. Melihat wajah adiknya dipermainkan seperti itu, Lens tak bisa lagi menahan amarahnya. Dia benar-benar akan membunuh Epidem. Namun saat Lens mau menyerang, dengan cepat melesat menyerang Epidem. Dia berlari ke arah lawan sambil menyiapkan sihir peledak di sekelilingnya. Pertama-tama, menghancurkan wajah adiknya Lens yang berada di pundak Epidem. Ledakan-ledakan sihir berhasil dihindari. Kemampuan yang jauh berbeda jika dibandingkan sihir gravitasi Lens. Tapi semua bukanlah masalah bagi Epidem. Dia kembali mengeluarkan logam tajam untuk menyerang Banyaknya logam tak bisa hindari, tapi dia terus bergerak maju. Dengan kepala yang berdarah, menyerang langsung, berniat memukul Epidem tapi berhasil dihindari. Beberapa pukulan yang layangkan dihindari begitu gampangnya, hingga akhirnya logam Orikalum menempel di kaki Epidem. Untuk dia gunakan menendang perut berlapis logam terkuat. Tendangan Epidem menjadi sangat menyakitkan. Terlempar ke belakang. Lens bingung apa yang lakukan. Dia sudah bilang dari tadi ini adalah urusannya.
Jadi dia meminta Dot agar tidak ikut campur. Bahkan saking marahnya Lance jika Dot kembali ikut campur, dia tak segan-segan akan membunuh Dot sekarang juga. Dot bangkit, dia benar-benar sudah muak sekarang. Dengan cepat, Dot memukul wajah Lance dan mengatai pemilik sihir gravitasi itu brengsek. Sikap buruk yang Lance tunjukkan membuatnya kesal. Dot tak bisa menahan pukulannya. Lance tak mau terima, beraninya orang macam Dot memukul wajahnya seperti itu. Dot kembali ingin memukul Lance, tapi beberapa inci sebelum mengenai wajah Lance, dia menghentikan pukulannya. Adik dari temannya sekarang dalam bahaya, mana bisa Dot hanya berdiam diri saja, terus saja mengeluh kalau dia melarang, tapi Dot tetap takkan mau berhenti. Buat apa Lance menanggung semua beban itu sendiri? Lagi pula, mereka adalah teman. Dot lalu mengembalikan liontin yang berhasil diambil dari Epidem. Ternyata, selain menghancurkan ciptaan aneh yang menyerupai adiknya di bahu Epidem, Dot juga berhasil mengambil liontin saat pertarungan singkat barusan. Melihat hal itu, kemarahan Lance sedikit mereda. Dia mulai paham. Liontin ini sangat penting bagimu kan? Ini kuserahkan padamu. Kali ini jagalah dengan baik, kata Dot sembari memberikan liontin pada Lance. Setelah menerima liontin, Lance malah memukul wajah Dot. Itu adalah bentuk balasan untuk pukulan sebelumnya. Sekarang Dot dan Lance sudah akur. Mereka akan bekerja sama untuk menumbangkan Epidem. Lance menyuruh Dot agar tidak menjadi beban. Dot juga meminta hal yang sama. Pertarungan siap dimulai kembali. Epidem juga siap menghadapi Lance dan Dot sekaligus. Baginya, takkan ada perbedaan meskipun lawan mengeroyoknya. Hasil pertandingan takkan terbalik. Lance mendapatkan keyakinannya. Emosinya sekarang lebih stabil. Dia lalu mencoba kembali mensummon sesuatu dan berhasil. Tongkat sihir Lance berubah. God of the Stars, Nemesis. Epidem kaget melihat padahal sebelumnya Lance tak bisa mengendalikan kekuatan tongkat tingkat dewa. Tongkat kekuatan barunya. Lance mengeluarkan sihir Gravioleted. Sebuah makhluk besar bernama Nemesis Inclination muncul. Epidem merasakan kekuatan Lance jauh bertambah kuat. Nemesis menatap tajam ke arah Epidem. Melalui sihir Orichalcum Sword, Epidem menembakkan beberapa logam mulia ke arah Nemesis, tapi semua logam tersebut tertahan dan hanya melayang saja. Ternyata, sebuah black hole dikeluarkan Nemesis di belakang Epidem. Semua logam mulia serangan barusan tersedot ke dalamnya. Apa? Mantraku dihentikan oleh bola itu dan sekarang ada satu di belakangku. Apa ini? Gumam Epidem bingung. Semuanya tersedot ke sana, bahkan udara sekalipun. Bola black hole Lance berganti mengeluarkan gelombang gravitasi yang berlawanan untuk membuat serangan berkecepatan tinggi. Hal semacam itu takkan cukup untuk mengalahkan Epidem. Serangan sebelumnya dikembalikan, tapi Epidem berhasil menghindari logam mulianya sendiri yang tertarik dari black hole. Namun ternyata ini baru permulaan. Banyak bola-bola hitam kini mengelilingi Epidem. Akibatnya semua serangan saling tarik-menarik sangat cepat, memantul melilingi Epidem. Tak ada kesempatan baginya untuk menghindarinya. Epidem terjebak di dalam. Semua tubuh Epidem terluka oleh logam mulianya sendiri. Dia sampai tertunduk di hadapan Lance sekarang. Lance menanyakan bagaimana cara untuk menyembuhkan adiknya. Jika Epidem tak mau menjawab, maka Lance akan segera membunuhnya. Epidem bangkit kembali. Dia takkan sudi menjawab pertanyaan itu. Merasa lawan sudah mulai berbahaya, Epidem akhirnya serius. Dia mensummon sesuatu, merubah seluruh pakaian, serta tongkat sihirnya menjadi sendok besar, Sisyphus, the God of Cunning. Orichalcus Box Machine Gun, banyak tembakan mesin gun yang terbuat dari logam mulia, mengelilingi Lance dan Dot. Waktunya bagi Epidem melakukan serangan balasan. Banyak logam mulia tajam ditembakkan secara bertubi-tubi. Lance bisa menahan menggunakan bola hitam, tapi itu baru saja permulaan. Ternyata peluru logam mulia datang dari segala arah. Meski sudah melindungi diri dengan dua bola hitam,
Lance masih menerima sedikit serangan dan mengenai tubuhnya. Apalagi Dot, dia tak bisa bertahan. Dot menerima semua serangan tembakan peluru hingga mengempaskan tubuhnya jauh ke belakang. Dot benar-benar terkena telak, dirinya tak bisa berdiri lagi. Epidem tahu kedua musuhnya memiliki perbedaan kekuatan. Dot adalah titik lemah. Epidem berniat membunuh Dot terlebih dahulu agar dia bisa fokus melawan Lance nantinya. Serangan peluru kembali diarahkan ke Dot yang sudah hampir tak berdaya. Lance bingung apa yang harus dia lakukan. Suara hantaman peluru terdengar, banyak darah keluar dari kepulan asap-asap yang tercipta. Saat Epidem memperhatikannya, ada tubuh seseorang yang berdiri menghalangi serangannya pada Dot. Siapa lagi kalau bukan Lance? Lance mengorbankan dirinya. Seluruh tubuhnya kini tertusuk peluru logam mulia Epidem untuk melindungi Dot. Dot kaget apa yang sedang Lance lakukan, melindungi dirinya hingga seperti itu. Dot berteriak, kenapa Lance melindungi dirinya? Diamlah, aku membencimu, kau berisik dan tidak sopan, terlalu bersemangat hingga berbuat ceroboh, kata Lance. Semua kenangan Dot dengannya terlintas, di mana kebanyakan tingkah Dot memang membuatnya marah, tapi semua berubah saat Dot berkata dia juga ingin menyelamatkan Anna. Lance beralasan tubuhnya bergerak sendiri. Sepertinya dia sama bodohnya dengan Mas. Awalnya Lance mengira Anna adalah salah satu alasannya untuk hidup. Terus ada Mas, sekarang ada Dot. Lance tak kuat lagi, dia akan segera tumbang. Sebelum dia pingsan, Lance menyerahkan sisanya pada Dot. Lance pun akhirnya tumbang di hadapan Dot. Dia sudah tak sadarkan diri. Dot masih bingung orang seperti Lance bisa-bisa melindungi dirinya seperti itu. Epidem juga bingung. Kau memilih melindungi yang lebih lemah darimu. Jika tujuan kalian adalah mengalahkanku, kalian hanya akan memperburuk kemungkinan itu. Sangat tidak logis, malahan. Itu sangat bodoh sekali. Aku tak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu, kata Epidem. Dot berharap Lance masih bertahan. Bukannya adiknya masih membutuhkan keberadaannya nanti? Bukankah masih banyak hal yang ingin Lance lakukan pada kehidupan adiknya nanti? Epidem bertanya, apakah Dot akan meneruskan pertarungan sendirian sekarang? Kenapa kau melakukan ini padaku? Baiklah kalau begitu, sudah tak ada pilihan lain. Akan kubunuh kau. Kau akan mati beratus-ratus kali lipat, kata Dot sembari menatap tajam Epidem. Ikatan di kepalanya terbuka. Waktunya bagi Dot mengeluarkan semua kemampuannya sekarang.